Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehidupan, iman, dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu memahami jalan putramu, jalan yang tidak mencari kehormatan, tetapi memilih pelayanan, tidak mengejar kedudukan, tetapi berani memikul tanggung jawab. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apakah yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hampir setiap orang ingin menjadi besar dan terkenal.
Kita ingin dihargai, didengarkan, dipuji, dan mempunyai kedudukan. Bahkan ketika tidak mengatakannya secara terbuka, hati kita sering ingin menjadi lebih penting daripada orang lain. Keinginan seperti itu juga muncul di antara para murid Yesus. Ibu anak-anak Zebedeus datang bersama Yakobus dan Yohanes lalu meminta agar kedua anaknya kelak duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus dalam kerajaannya. Permintaan itu tampak seperti ungkapan kasih seorang ibu yang menginginkan masa depan anak terbaik bagi anak-anaknya. Namun di baliknya tersembunyi ambisi akan kedudukan dan kehormatan. Yesus tidak langsung memarahi mereka. Ia mengajukan pertanyaan yang menembus hati. Dapatkah kami minum cawan yang harus kau minum? Mereka menginginkan takhta, tetapi Yesus berbicara tentang cawan. Mereka menginginkan kemuliaan, sedangkan Yesus sedang berjalan menuju salib. Yakobus dan Yohanes menjawab dengan penuh keyakinan, kami dapat. Namun pada saat itu, mereka belum sungguh-sungguh memahami arti cawan Yesus. Cawan itu bukan piala kemenangan menurut ukuran dunia. Cawan itu adalah ketaatan, penderitaan, penyerahan diri, dan kesediaan memberikan nyawa demi keselamatan manusia. Dalam diri Santo Yakobus, perkataan kami dapat akhirnya menjadi kenyataan. Ia mengikuti Kristus sampai pada kesaksian tertinggi dengan menyerahkan hidupnya. Yakobus belajar bahwa menjadi dekat dengan Yesus bukan terutama soal duduk di tempat terhormat, melainkan berjalan bersamanya menuju salib. Kita pun sering ingin mengikuti Yesus, tetapi dengan syarat jalannya sesuai keinginan kita. Kita ingin berkat-Nya, tetapi menolak proses pembentukannya. Kita ingin doa dikabulkan, tetapi tidak mau kehendak kita dikoreksi. Kita ingin melayani, tetapi kecewa ketika tidak dipuji. Kita ingin berada dekat altar, tetapi belum tentu mau mendekati orang miskin, orang sakit, dan tersingkir. Kita ingin dikenal sebagai orang beriman, tetapi keberatan ketika iman menuntut pengorbanan. Ketika 10 murid lain mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes, mereka menjadi marah. Kemarahan itu mungkin bukan karena mereka lebih rendah hati, melainkan karena mereka juga menginginkan kedudukan tersebut. Persaingan dapat tumbuh bahkan di tengah orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Pelayanan dapat berubah menjadi perlombaan mencari perhatian, jabatan dalam gereja, komunitas, keluarga, atau masyarakat dapat menjadi sarana membesarkan nama sendiri. Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit. Seseorang dapat memaknai bahasa pelayanan, tetapi hatinya haus kekuasaan. Ia berkata sedang membela kepentingan bersama, padahal sebenarnya mempertahankan kedudukan pribadi. Yesus lalu memanggil para murid dan menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dunia dan kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Penguasa bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi dan menggunakan kuasa untuk mengendalikan. Namun Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Kalimat ini sangat tegas. Komunitas pengikut Kristus tidak boleh menerima pola dunia yang menguasai, menekan, dan menjadikan orang lain sebagai alat. Yesus tidak berkata bahwa kepemimpinan itu salah. Yang ia ubah adalah makna kepemimpinan.
Dalam kerajaan Allah, orang besar adalah orang yang melayani. Orang terkemuka adalah orang yang bersedia menjadi hamba. Ia sendiri memberikan teladan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah pusat kehidupan kekatolikan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak menggunakan kuasanya untuk mempertahankan diri. Ia membungkuk, membasuh kaki, menyentuh orang sakit, mengampuni dosa, dan menyerahkan hidup di kayu salib. Salib menunjukkan bahwa kuasa terbesar bukanlah kemampuan memaksa orang lain, melainkan kekuatan untuk mengasihi sampai terluka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini hendak mengajak kita masing-masing untuk memeriksa motivasi dalam setiap tanggung jawab. Dalam keluarga, apakah kita menggunakan kewibawaan untuk membimbing atau menguasai? Orang tua dipanggil mendidik anak, bukan menjadikan anak sebagai alat untuk memenuhi ambisi pribadi. Suami istri dipanggil saling melayani, bukan berlomba menentukan siapa yang paling berkuasa. Dalam pekerjaan dan masyarakat, jabatan bukanlah hak untuk memperoleh perlakuan istimewa. Jabatan adalah kepercayaan untuk memastikan bahwa orang lain dilayani dengan adil. Dalam pelayanan gereja, kita perlu bertanya, apakah saya tetap mau melayani ketika nama saya tidak disebut, pendapat saya tidak dipakai, dan pekerjaan saya tidak dilihat? Pelayanan yang tulus tidak bergantung pada tepuk tangan. Kita melayani bukan agar dikenal, melainkan karena Kristus telah lebih dahulu melayani kita. Meminum cawan Kristus hari ini dapat berarti setia merawat anggota keluarga yang sakit, bekerja dengan jujur meski tidak menguntungkan, mengampuni orang yang melukai, atau tetap berbuat kebaikan ketika kebaikan tidak lagi dihargai. Santo Yakobus mengajarkan bahwa kemuridan bukan dimulai dengan kesempurnaan. Ia pernah memiliki ambisi, tetapi membiarkan Yesus memurnikan dirinya. Tuhan juga mampu mengubah ambisi kita menjadi pengabdian dan keinginan untuk menjadi besar, menjadi keberanian memberikan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia bertanya, berapa banyak orang yang melayanimu? Yesus bertanya, berapa banyak orang yang telah kau layani? Dunia mengukur kebesaran dari gelar, kedudukan, kekayaan, dan pengaruh. Yesus mengukur kebesaran dari kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih. Hari ini pada pesta Santo Yakobus, kita diingatkan bahwa perjalanan iman dapat dimulai dengan motivasi yang belum sempurna. Namun kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus membiarkan Tuhan membentuk dan memurnikan hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidup-Mu bagi keselamatan kami. Ampunilah kami ketika mengikuti-Mu demi mencari kehormatan, pengakuan, dan kedudukan. Ampunilah kami ketika pelayanan menjadi tempat memuaskan ambisi dan ketika jabatan kami gunakan untuk menguasai sesama. Murnikanlah motivasi kami. Ajarlah kami bekerja tanpa selalu ingin dilihat, memberi tanpa menuntut balasan, serta melayani tanpa mengharapkan pujian. Berkati para pemimpin dalam keluarga, gereja, pemerintahan, dan masyarakat. Semoga mereka menggunakan kekuasaan untuk melindungi yang lemah, menegaskan keadilan, dan melayani kepentingan sesama. Melalui teladan Santo Yakobus, berilah kami keberanian untuk meminum cawan kemuridan, setia dalam penderitaan,
teguh dalam iman, dan rela berkorban demi kebenaran. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.